Kisah ojol pengantar barang dihadang kuntilanak dan hantu kepala. Ojek online atau dikenal ojol, satu profesi yang saat ini banyak diminati. Namun, ternyata banyak suka dukanya menjalani profesi ini. Seperti yang dialami Rudi. Pria asal Surabaya ini mengaku sempat mengalami cerita horor saat mengantarkan barang milik warga. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Menurut Rudi, ia mulai menggeluti profesi sebagai ojol pada tahun 2017 lalu. Namun, cerita horor yang ia alami terjadi pada awal tahun 2021 lalu. Saat itu, ia mendapatkan orderan dari seorang warga untuk mengantarkan paket berisi buah-buahan ke sebuah gedung perkantoran di kota Surabaya. Singkat cerita, ia sudah tiba di depan gedung yang dituju. Waktu menunjukkan sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Rudi memandangi bagian depan gedung 5 lantai tersebut. Begitu tiba di depan pintu, ia sedikit kebingungan. Pasalnya, bagian depan gedung terdapat lantai, sehingga hanya bisa dilalui sepeda motor. Lalu ia mendekati pintu masuk. Namun kondisinya ditutup rapat. Ia pikir mungkin karena sedang jam istirahat. Anehnya, tak ada orang satupun. Ia lalu memutuskan untuk berkeliling ke bagian belakang gedung. Di belakang terlihat seorang satpam sedang duduk. Rudi langsung lapor dan mengungkapkan niatnya untuk mengantar pesanan atas nama Yanuar. Anehnya, petugas satpam itu malah tertawa. Lalu meminta Rudi untuk masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang. Lalu meminta Rudi naik ke lantai 3. Tak berpikir panjang, Rudi lalu masuk melalui pintu belakang. Ternyata pintu belakang itu tembus hingga ke bagian resepsionis yang berada di depan. Lagi-lagi, di situ pun Rudi tak mendapati orang satupun. Suasananya sepi dan hening. Saat itu Rudi sedikit bingung, antara melanjutkan naik ke lantai 3 atau kembali menitipkan barang ke petugas satpam di belakang gedung. Namun, karena tak ingin repot-repot, Rudi memutuskan untuk naik ke lantai 3. Lalu Rudi menuju lift. Tujuannya segera naik ke lantai 3. Dan sayangnya, lift sedang tidak bisa berfungsi. Pikir Rudi mungkin sedang diperbaiki. Lalu, ia menuju tangga yang berada di samping sebelah kiri. Tiba di lantai 2, Rudi kembali merasakan keanehan. Ia menyaksikan setiap ruangan dan lorong lantai 2 kondisinya sepi dan gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Namun, ia tetap berusaha berpikir positif. Kemudian melanjutkan ke arah tangga untuk menuju lantai 3. Tiba di lantai 3, Rudi makin merasa aneh. Karena kondisi lantai 3 lebih gelap dan lebih sepi dari lantai 2. Tiba-tiba, Rudi seperti mendapat bisikan agar tidak melanjutkan perjalanan. Saat itu, Rudi langsung memutuskan untuk kembali dan berencana menitipkan barang tersebut kepada satpam. Namun saat hendak kembali, Rudi mengaku bingung dengan jalan keluar dari gedung itu, karena kondisinya gelap. Lalu, secara bertahap Rudi menelusuri lorong, berharap menemukan pintu keluar. Saat tiba di persimpangan lorong, Rudi dikagetkan dengan sosok perempuan berambut panjang mengenakan pakaian serba hitam, berdiri tak jauh di depannya. Tak hanya itu, di depan perempuan itu terdapat kepala dengan posisi mata memandangi Rudi. Saking panik dengan apa yang dilihatnya, Rudi pun lari sambil berteriak sekencang-kencangnya. Tibalah ia di pos satpam, lalu menitipkan barang pesanan yang dibawanya sambil menceritakan apa yang menimpanya di dalam gedung. Anehnya, petugas satpam itu hanya menjawab dengan senyuman. Lalu Rudi juga menghubungi pengirim barang tersebut dan menceritakan peristiwa yang menimpanya. Namun jawab pengirim itu juga cuma tertawa sambil kemudian mengucapkan terima kasih.